Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan satu tema yang masih ada hubungannya dengan tanda-tanda kiamat kubro. Tema kali ini berjudul keluarnya api dari daerah Yaman. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman akan keluar api dari Yaman. Dimungkinkan bahwa di daerah Yaman akan terhembus oleh gas panas dari dalam bumi yang menyemburkan api yang sangat besar. Menurut sebagian ahli tafsir bahwa yang pertama kali keluar dari daerah Yaman itu berupa gas panas, lalu bertemu dengan zat udara di luar bumi sehingga terbakarlah menjadi api yang sangat besar. Semburan yang sangat besar itu sampai-sampai membuat udara di seluruh permukaan bumi menjadi meningkat. Bumi akan tergoncang hebat sehingga air laut pun bergulung-gulung menjulang tinggi, bahkan akan memuntahkan seluruh isinya. Sedangkan menurut riwayat lain bahwa api itu keluar dari jurang Barrahut di Hadramaut, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau dari arah Hadramaut menggiring manusia sebelum kiamat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah SAW bersabda, tetaplah kalian berada di Sam. Hadis riwayat Sahih Gharib. Selanjutnya saya akan menyimak tentang daerah Yaman itu sendiri. Ada apa dengan Yaman dan sejauh mana kaitannya antara Islam dengan Yaman? Tentunya sudah banyak yang tahu bahwa di negara Yaman terdapat sebuah kota yang dinamakan dengan kota Tarim. Mari kita simak tentang sejarah kota Tarim yang ada di kota Yaman. Sejarah Tarim di Yaman dikenal sebagai kota 1000 wali dan penghasil ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Kota yang berada di wilayah Hadramaut ini berjarak sekitar 600 km dari ibu kota Sana'a, Yaman. Meski tergolong tandus dengan curah hujan rendah, kota Tarim memiliki hawa sejuk dengan aura yang teduh. Kebutuhan air di kota Tarim tetap tercukupi dengan banyak pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, sehingga dijuluki Tarim Al-Ghana, kota yang rindang karena banyaknya pepohonan. Tarim dikenal sebagai kota yang sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di kota inilah banyak lahir para habaib dan ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Tarim juga dikenal sebagai kota penghasil ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Julukan kota 1000 wali yang melekat pada Tarim karena terdapat ribuan wali dimakamkan di kota ini. Sebut saja Imam Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah As-Saqab atau As-Segab, Imam Abdullah bin Abi Bakar As-Syakran, Imam Ahmad Sahabuddin Al-Asgar, Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad, pengarang Ratibul Hadad, Imam Ahmad bin Hasan Atas, dan masih banyak ribuan wali lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman. Mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya,
Fikih ada di orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Sahih Muslim nomor 74. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Keimanan itu ada dalam penduduk Yaman dan hikmah juga ada dalam penduduk Yaman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nama kota Tarim sendiri diambil dari nama seorang penguasa yang membangun kota tersebut bernama Tarim bin Hadramaut. Sumber lain menyebutkan yang membangun kota Tarim adalah Sa'ad al-Kamil. Tarim dikenal pula dengan sebutan Madinah As-Siddiq, kota As-Siddiq. Di kota ini sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta sumpah setia dari penguasa Tarim Ziyad bin Lubaid al-Ansari dan penduduknya untuk membaiat beliau sebagai khalifah. Karena sumpah setia itu, Abu Bakar kemudian mendoakan kota ini dengan kalimat indah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemakmuran untuk kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kesuburan tanah kota Tarim dan sumber airnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tarim dengan banyaknya para ulama yang soleh dan menjadikannya negeri yang subur akan aulianya atau para wali Allah. Allah pun mengabulkan doa Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Tarim menjadi kota yang subur dan diberkahi. Kota ini kemudian menjadi persinggahan para Ahlul Bait, anak keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain atau dikenal dengan istilah Habaib. Anak keturunan Nabi yang pertama kali datang di Hadramaut ini adalah Sayyid Ahmad bin Isa, Imam Al-Muhajir yang hijrah di Basrah, Irak. Beliau datang membawa keluarganya sejumlah 70 orang. Dari sinilah asal mula Habaib hingga hari ini banyak tersebar di Indonesia. Imam Al-Muhajir atau generasi ke-8 keturunan Sayyidina Husain cucu Rasulullah SAW wafat 345 Hijriah 924 Masehi di Husayyisah, sebuah kota antara Tarim dan Sayyun Hadramaut. Tarim banyak menyimpan khazanah keislaman yang sangat murni dan kental. Di kota ini terdapat 365 masjid, sekitar 5.000 manuskrip dari berbagai disiplin ilmu, dan peninggalan-peninggalan Islam lainnya yang sangat berharga. Tak salah jika pada tahun 2010 Tarim dinobatkan sebagai kota pusat kebudayaan Islam dunia oleh Organisasi Konferensi Islam Dunia, sebagaimana dikutip oleh sebuah media terkenal di sana. Di kota ini ada 3 pemakaman yang sangat masyhur dan menjadi tempat ziarah penduduk Tarim maupun penziarah dari luar Yaman, yaitu Maqbarah Zanbal, kemudian Maqbarah Furaid, dan Maqbarah Bashar. Di antara keistimewaan kota Tarim lainnya, itu juga termasuk kota ilmu. Para penduduk kota ini sejak dulu mendalami ilmu fikih mazhab Syafi'i yang sangat kental. Selain itu mereka mengimbanginya dengan tasawuf, ilmu yang mengajarkan penyucian hati. Sampai-sampai orang yang boleh menempati shaf pertama di Masjid Jami hanyalah para mufti atau orang-orang soleh. Saking banyaknya wali dan ulama di Tarim, kota ini menjadi berkah dan jauh dari hal-hal negatif. Salah seorang ulama sampai mengatakan, Sawari Tarim syaikhun liman la syaikha lahu. Jalan-jalan di kota Tarim adalah guru sebagai orang-orang yang tidak mempunyai guru. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas wafat 1330 Hijriah mengatakan ada 3 hal yang diwajibkan bagi orang-orang yang berkeinginan tinggal di kota Tarim. Antara lain harus tawadu, harus adab, dan hidup sederhana. Demikian sejarah Tarim Yaman sehingga dijuluki kota 1000 wali. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk mengunjunginya. Amin ya rabbal alamin. Tarim kisah kota paling diberkati di muka bumi. Mekah dan Madinah yakini sebagai kota paling diberkahi di muka bumi. Keistimewaan kedua kota itu bahkan dijelaskan dalam Al-Quran. Namun ternyata selain kedua kota suci tersebut, ada pula kota lain yang diberkahi Allah dengan berbagai keistimewaan, yaitu kota Tarim. Tarim adalah sebuah kota yang bersejarah yang terletak di Hadramaut
Yaman, kota ini dianggap sebagai salah satu negeri yang paling diberkahi karena merupakan pusat berkumpulnya wali-wali Allah atau wali-wali Allah. Keistimewaan lain dari kota ini adalah terdapat banyaknya masjid, jumlahnya hampir 360 buah sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Tarim juga dikenal sebagai pusat penuntut ilmu para alim ulama. Kota Tarim kerap dijuluki sebagai Al-Ghana, yang berarti suatu tempat yang sangat subur. Meski berada di tengah-tengah kawasan gurun tandus berpasir, kota ini diberkahi dengan pohon-pohon besar dan rimbun serta sumber-sumber air bersih. Di antara sekian banyak kelebihan kota ini, satu yang paling membuatnya istimewa adalah di sini banyak tersebar anak cucu keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Masyarakat di kota ini dirahmati dengan kebaikan dan perilaku yang mulia karena masih memiliki darah keturunan Nabi. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman." Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar di sana. Karena begitu istimewa kota Tarim, sampai sekarang banyak orang datang ke sana untuk mengambil barokah, menuntut ilmu hingga berziarah ke makam wali-wali Allah. Kini Tarim menjelma menjadi sebuah kota kecil yang hening. Tak ada klakson kendaraan, gedung pencakar langit atau jenis kemewahan lain layaknya di kota-kota metropolitan. Tarim hanyalah kota mungil berpenduduk tidak terlalu banyak. Di sini pemukiman penduduk masih didominasi oleh rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat kering. Kota ini menawarkan suasana klasik yang kental. Jika kebanyakan kota-kota di kawasan Timur Tengah berhawa panas, maka tidak berlaku di tempat ini. Pepohonan rimbun yang tumbuh di sepanjang jalan membuat kota ini teduh. Di kota ini juga masih terdapat banyak bangunan tua peninggalan peradaban Islam masa lalu. Mulai dari masjid-masjid tua, madrasah ulama, makam para wali dan orang soleh, serta jejak-jejak peninggalan sahabat Nabi. Karena menyimpan sejuta sejarah, sejak tahun 2010 Tarim dinobatkan sebagai ibu kota kebudayaan Islam. Itulah kilas balik tentang kota Tarim yang berada di Yaman dan segala seluk-beluknya yang berkaitan dengan sejarah keislaman di dunia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.